Kalau lu invest selama 2023 dan 2024 kemarin, harusnya lu ini udah cuan banyak ya. Bitcoin itu naik dari 42.000 ke 96 ribuan. PANI naik 250%, PTRO naik 421%, SPY 24%, dan QQQ itu 28%. Tapi di 2025 ini ada hal yang perlu lu perhatiin. Investasi di market itu selalu ada tahun yang bagus, yang naik kenceng, dan ada tahun-tahun yang kurang oke alias koreksi. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street? Kalau misalnya kita perhatiin siklus-siklus sebelumnya, bull run saham Amerika itu rata-rata 5,5 tahun. Dan kalau misalnya kita lihat data historical 70 tahun terakhir, di tahun pertama dan tahun kedua setelah bear market, SPY itu selalu naik. Tapi di tahun ketiga mulai ada chance bull run itu selesai, dan saat ini kita masuk ke tahun ketiga ya untuk bull run di saham Amerika. Kalau misalnya kripto, saat ini yang kita tahu itu siklus 4 tahunan. Di tahun 2021 kita itu di peak, makanya sekarang banyak yang memprediksi 2025 juga jadi titik tertinggi. Tentu nggak ada yang tahu ya jebloknya ini kapan, karena ini semua cuma masalah probabilitas. Makanya, walaupun gue percaya harusnya masih ada potensi untuk naik, gue nggak bisa sepede tahun 2024 ya. Soalnya porto agresif gue di tahun 2024 ini terlalu gede dan gue kurang comfortable buat maintain porto agresif segede ini di tahun 2025. Gue ini tipe-tipe yang lebih takut miskin daripada mau cepet kaya. Jadi untuk tahun ini, gue berencana untuk mulai trimming posisi agresif dan gedein lagi porto yang konservatif. Gue ngelihat reksadana ini sebagai anchor-nya gue ya. Ada teman-teman kripto lain yang mungkin parkirin duitnya itu di stablecoin kayak USDT, dan gue udah berkali-kali bilang ya, gue lebih percaya sama Indonesia daripada satu perusahaan yang ada di Hong Kong. Dan jangan pernah kalian pikir kalau misalnya masukin di reksadana, misalnya returnnya itu 4%, 6%, 7%, itu returnnya kecil. Soalnya ini tuh peluru kalian. Kalau misalnya ada opportunity bagus, misalnya ada market crash, atau ada kesempatan untuk bisnis, atau ada saham yang undervalued, itu peluru kalian supaya kalian bisa tembak. Kalau misalnya kalian semuanya itu porto agresif, kalau misalnya market itu lagi ada crash, kalian sama sekali tidak memiliki peluru untuk nembak. Jadi kali ini gue bakalan bandingin 4 aplikasi buat beli reksadana. Dari yang digital apps seperti Bibit dan Makmur, dan aplikasi bank seperti BCA dan Mandiri. Tujuannya ini supaya kalian bisa tahu aplikasi apa yang terbaik untuk beli reksadana. Let's go! Menurut gue ada 5 faktor yang paling penting buat dipertimbangin kalau misalnya kalian mau beli reksadana. Yang pertama, itu dari sisi fungsionalitas dan convenience. Kita mulai dulu dari digital apps. Kalau misalnya Makmur, dia ini benar-benar fokus di reksadana aja ya. Jadi secara fungsi, emang kalian cuma bisa beli reksadana di aplikasi ini. Kalau misalnya di Bibit, kita bisa beli nggak cuma reksadana aja, tapi kita juga bisa beli obligasi dan saham. Jadi lebih versatile. Satu aplikasi ini kalian langsung bisa pakai buat macam-macam, jadi nggak perlu banyak-banyak aplikasi. Kelemahan minor dari 2 digital apps ini adalah buat top up atau withdraw. Kita harus bolak-balik antara aplikasi mereka dan aplikasi banking kita. Disinilah yang bikin aplikasi bank kayak BCA dan Mandiri itu lebih unggul. Buat beli reksadana, kita bisa langsung lewat aplikasi banking, BCA itu lewat My BCA, dan Mandiri itu lewat Livin. Proses belinya itu jadinya lebih gampang ya. Kita soalnya tinggal buka satu aplikasi dan bisa langsung top up reksadana secara seamless. Selain itu, yang namanya bank, secara otomatis fungsi yang kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari ini ada semua ya. Bisa buat top up uang elektronik, e-wallet, bayar listrik, beli paket data, transfer ke orang lain, bayar kartu kredit, buat bayar QR, dan fitur-fitur lainnya. Jadi buat fungsionalitas dan convenience, BCA dan Mandiri ini dapat poin 3, lalu Bibit ini dapat 2 poin, dan Makmur ini dapat 1 poin. Nah, di sini gue masukin bobot juga. Tinggal kalian sesuaikan sendiri aja sesuai dengan preference masing-masing. Kalau misalnya gue ini tipe orang yang nggak terlalu mentingin all-in-one aplikasi, gue nggak terlalu keberatan ya buat pindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Makanya untuk gue, bobot di sini cuma 15%. Sekarang kita bahas pilihan reksadana.
gue bakal cuman fokus di RDPT dan di RDPU ya, mau di rupiah maupun di dolar. Soalnya menurut gue, reksadana saham Indo itu performanya jelek banget. Menurut gue, mendingan langsung beli saham banking daripada beli reksadana saham yang return tahunannya itu cuma 3%, 0%, bahkan minus 5% per tahun. Ini gue bukan ambil sampel reksadana sembarangan ya. Ini tuh return dari reksadana dengan AUM di atas 2 triliun rupiah. Gue bingung ya, kenapa banyak banget dari kalian yang suka taruh duit di instrumen yang sejarahnya itu cuannya kecil banget. Nggak cuan-cuan amat lah. Nah, menurut gue, RDPU yang returnnya itu menarik, itu yang di atas 5%, sementara untuk RDPT itu yang di atas 6,5%. Di sini gue nggak bahas dari segi resiko masing-masing tipe RDPU maupun RDPT ya, gue cuma fokus dari segi returnnya aja. Dan untuk saat ini, return RDPU yang gede itu yang di atas 5,5% dan RDPT ini yang di atas 7%. Tentu ini lebih langka ya RDPU atau RDPT yang bisa ngelewatin batas-batas ini. Tapi secara prinsip, menurut gua aplikasi yang bagus itu yang bisa kasih kita banyak pilihan RDPU maupun RDPT yang ngelewatin batas-batas return ini. Soalnya ujung-ujungnya kita semua kan mau cuan terbesar di masing-masing kategori. Kalau misalnya returnnya itu cuma 3 atau 4%, mendingan ya kita masukin aja ke deposito. Kan deposito itu dijamin sama LPS. Makanya buat pilihan reksadana, gue cari aplikasi yang gak cuman kasih banyak pilihan reksadana aja, tapi gue cari aplikasi yang kasih kita banyak pilihan dengan cuan yang relatif gede. Tentu harus gue ingetin juga, performa sejarah itu belum tentu ada kaitannya sama performa masa depannya. Dan jelas-jelas data yang gue pakai ini cuman sekedar data historis. Tapi intinya pilihan yang banyak ini adalah kepentingan kita. Karena semakin banyak pilihan RDPT dan RDPU dengan return yang tinggi, semakin banyak pilihan kita buat kita pelajarin maupun untuk kita diversifikasi. Diversifikasi ini gratis, nurunin tingkat risiko, dan kalau misalnya kita mainnya pintar, bisa nggak ngurangin portfolio returnnya kita. Oke, sekarang kita lihat kesimpulannya. Di Bibit ada 10 RDPU yang returnnya itu lebih dari 5% dan ada 7 RDPT yang returnnya ini lebih dari 6,5%. Ini lumayan ya. Di Makmur pilihannya lebih banyak lagi. Ini menurut gue kelebihannya Makmur karena dia ini cuma fokus di reksadana sehingga ada lebih banyak pilihan reksadana yang cuan. Ada 19 RDPU yang returnnya ini lebih dari 5% dan ada 10 RDPT yang returnnya ini lebih dari 6,5%. Dan ternyata ini kelemahannya aplikasi perbankan. Di BCA ternyata tidak ada RDPU yang returnnya itu lebih dari 5% dan gak ada RDPT yang returnnya ini lebih dari 6,5%. Di Mandiri cuma ada 1 RDPU yang returnnya itu lebih dari 5% dan cuma ada 1 RDPT yang returnnya ini lebih dari 6,5%. Jadi buat return yang menarik, pilihannya ini terbatas ya. Apalagi untuk return yang lebih tinggi, misalnya 5,5% buat RDPU dan 7% buat RDPT. Kalau misalnya di BCA udah pasti nggak ada lah ya RDPU yang lewatin 5,5% dan RDPT yang lewatin 7%. RDPU di Mandiri nggak ada yang 5,5% juga, tapi ada 1 RDPT yang lewatin 7%. Kalau misalnya di Bibit nggak ada RDPU yang ngelewatin 5,5%, tapi ada 1 RDPT yang ngelewatin 7%. Kalau misalnya di Makmur, sekali lagi dia ini yang paling banyak. Ada 5 RDPU yang ngelewatin 5,5% dan ada 6 RDPT yang ngelewatin 7%. Jadi untuk RDPU dan RDPT, kalau misalnya kita cuma lihat dari segi return berdasarkan sejarah, Makmur itu rajanya ya. Sekali lagi, pastikan kalian pelajarin isi reksadana sebelum kalian beli. Belajar perbedaan antara yang isinya itu obligasi pemerintah maupun yang obligasi swasta. Gue udah sering bahas, jadi di sini gue udah nggak usah perdalam lagi ya. Tapi selain RDPU dan RDPT, ada 2 tipe reksadana yang perlu kita explore juga. Yang pertama itu RDPU dan RDPT USD. Kita tahu lah ya, dalam 20 tahun terakhir, rupiah kita itu melemah hampir 3% per tahun. Artinya kalau misalnya ada reksadana USD yang bisa ngasih return 2% untuk RDPU dan 4% untuk RDPT, kita bisa berasumsi nambahin 3% sebagai penguatan US dollar. Ini lumayan buat jadi pilihan diversifikasi lagi ya. Nah,
Ada beberapa reksadana RDPU USD yang sampai 2% dan RDPT USD yang sampai hampir 4%. Kita bahas satu persatu. Di Bibit dan di BCA belum ada RDPU yang sampai 2,25% dan RDPT yang sampai 3,75%. Makmur nggak ada RDPU USD yang sampai 2,25%, tapi ada 2 RDPT USD yang sampai 3,75%. Mandiri ada 2 RDPU USD yang sampai 2,25% dan nggak ada RDPT USD yang lewat 3,75%. Jadi dari segi RDPU atau RDPT USD, Makmur sama Mandiri ini seri, masing-masing ada 2. Tipe reksadana kedua yang penting buat kita perhatiin juga adalah reksadana dengan pencairan instan. Menurut gua, pencairan same day ini bisa berguna pas ada flash crash di market. Kita bisa tembakin peluru dalam waktu yang singkat. Mau ada crash di kripto, saham US, atau di saham Indo. Soalnya kalau misalnya RDPU dan RDPT yang biasa, kita harus tunggu 2-5 hari kerja. Makanya gue suka ada sedikit peluru di reksadana dengan pencairan yang instan. Soalnya ini bisa saling melengkapi. Walaupun pengalaman gue ini beda-beda ya. Kadang pengalaman gue yang cairnya ini paling belakang malah yang paling bagus. Waktu beli kripto atau saham US atau saham Indo itu malah harganya itu yang paling murah. Di Bibit ada 8 RDPU yang instan dan di Makmur ada 1 RDPU instan. Sementara di aplikasi bank ini belum ada. Jadi di kategori ini gue rasa yang tetap utama adalah pilihan reksadana yang paling cuan. Reksadana USD dan pencairan instan itu tambahan aja lah. Jadi untuk kategori ini yang menang itu adalah Makmur. Skornya Makmur itu 3, Bibit 2, BCA dan Mandiri itu 1. Dan karena tujuan gue untuk beli reksadana adalah untuk maksimalin cuan, gue taruh bobot 30% di sini. Kalian tinggal sesuaiin aja, menurut kalian bobot di sini seberapa tinggi. Nah, tapi buat maksimalin cuan, ini bukan cuma sekedar return masing-masing RDPU atau RDPT yang kita pilih aja ya. Tetapi ada 2 aspek lainnya, yaitu fee dan promo. Kita mulai dulu dari fee. Menariknya, ada beberapa produk di aplikasi-aplikasi yang relatif old school seperti Mandiri dan BCA, ini ngenain kalian fee untuk pembelian dan pengalihan. Pengalihan atau switching, ini artinya kalian mengalihkan reksadana kalian ke reksadana lainnya yang dikelola oleh manajer investasi yang sama. Kalau misalnya kalian mau switching, beberapa produk di Mandiri dan di BCA ini kenain kalian biaya. Sekilas fee 1% ini kelihatan kecil ya, tapi kalau misalnya kita masukin dengan jumlah yang lumayan, 1% dari 1 miliar itu 10 juta. Jadi kepentingan ini tentu berbeda tergantung kalian mau masukin berapa duit. Di Makmur dan di Bibit, mereka punya fee itu gratis buat semua transaksi ya, mau untuk jual, beli, ataupun switching. Jadi ini tentunya poin plus banget buat keduanya. Dan jujur gue pribadi udah terbiasa dan keenakan beli reksadana yang nggak pakai bayar fee-feean. Sementara itu di Mandiri dan di BCA dikenakan biaya transaksi untuk beberapa produk. Contoh, di BCA, salah satu RDPT yang performnya itu paling bagus adalah Bahana Makara Prima kelas G. Di sini kita bisa lihat, ada biaya pembelian 0,5% dan biaya switching atau pengalihan 0,5% juga. Emang di 2024 mereka ngasih promo gratis fee untuk transaksi pembelian. Tetapi sebagai orang yang udah keenakan dengan pembelian reksadana secara gratis, menurut gua ada fee-nya aja itu tuh udah agak aneh. Soalnya tempat lain gua bahkan nggak perlu mikirin promo untuk dibebaskan biaya. Jadi buat masalah fee, jelas aplikasi kayak Bibit dan Makmur ini yang unggul. Nah, seterusnya kita juga perlu pertimbangin promo. Di BCA ada promo cashback 500.000 untuk pengguna baru yang invest 2,5 juta. Tapi sayangnya ada batasan produk dan kuotanya. Ini gue nggak terlalu nganggep ya yang kuota-kuota kayak gini. Soalnya biasanya gue itu nggak pernah dapat. Tapi di luar dari cashback ini emang masih ada promo lainnya yang nominalnya itu kecil-kecil. Misalnya invest 50 juta untuk dapat 150.000 alias 0,3%. Ini menurut gue nggak terlalu berasa ya kalau misalnya cuma 0, sekian persen. Kalau misalnya di Mandiri, per video ini di-shoot nggak ada promo selain bebas biaya untuk beli reksadana. Kalau misalnya di Bibit ada beberapa promo dengan nominal yang relatif kecil, misalnya 50.000 dan 20.000 GoPay Coins kalau misalnya kita pakai ekosistem mereka kayak Bank Jago atau GoPay Tabungan.
Makmur ini yang paling jor-joran ngasih promo. Mereka ada promo bonus investasi 3% up to 15 juta untuk pengguna baru. Ini menurut gue super menarik ya. Karena dengan standar gue 6,5% di RDPT, dengan promo ini artinya gue bisa dapat 9,5%. 9,5% ini menarik ya untuk RDPT. Kalian bisa bandingin di aplikasi manapun, akan sangat sulit untuk kalian nyari RDPT yang bisa ngasih 9,5%. Dan di sini nggak ada persyaratan kuota atau harus menggunakan bank tertentu. Jadi dari promo, menurut gua pemenangnya adalah Makmur. Di sini ada kungfu lainnya juga ya. Ini kan 3% untuk pengguna baru. Jadi kalau misalnya pakai nama suami itu bisa 1, nama istri pengguna baru lagi. Lalu kalau misalnya kalian punya PT, setiap PT yang kalian register ini bisa kalian dapetin promo 3% lagi. Jadi kalian bisa dapat sampai puluhan juta ya kalau misalnya emang kalian bener-bener mau maksimalin promonya. Secara overall, buat maksimalin cuan dari segi promo maupun fee, gue kasih Makmur 3 poin, Bibit 2 poin, Mandiri dan BCA ini 1 poin. Sekali lagi, bobotnya tergantung dari kalian. Gue kebetulan udah habis ya promonya, soalnya gue bukan pengguna baru. Jadi buat gue ini 15%. Poin selanjutnya adalah branding. Yang namanya duit, itu pasti ada kaitannya sama kepercayaan atau persepsi kepercayaan. Ini sedikit lebih susah untuk diukur ya, tapi penilaian branding menurut gue itu ada 2. Yang pertama, sejak kapan perusahaan ini udah berdiri dan seperti apa reputasinya. Buat BCA dan Mandiri, reputasinya itu udah nggak perlu kita tanya lagi lah ya. BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia yang udah ada sejak tahun 1957. Bahkan sampai reputasi Satpam BCA pun udah terkenal positif. Kalau misalnya Mandiri adalah BUMN yang udah berdiri sejak tahun 1998. Growth-nya juga bagus, sama kayak BCA. Simpanan nasabah terus bertambah selama 13 tahun terakhir. Jadi buat Mandiri dan BCA, brandingnya ini super-super kuat. Kalau misalnya Bibit baru diakuisisi di Stockbit tahun 2018 dan rilis di 2019. Walaupun umurnya baru 6 tahun, marketingnya ini lumayan gencar ya. Brand ambassador mereka itu Deddy Corbuzier dan Raditya Dika. Jadi awareness masyarakat tentang Bibit ini lumayan kuat. Sementara itu kalau misalnya di Makmur juga dari 2019, tapi marketingnya itu tidak seagresif Bibit. Gue jarang lah ya lihat marketing Makmur di billboard atau mereka pakai brand ambassador yang terkenal. Jadi poin buat branding, BCA itu 3, Mandiri 3, Bibit 2, dan Makmur itu 1. Secara bobot, sekali lagi tergantung dari kalian. Penting nggak branding buat keputusan kalian beli reksadana? Kalau misalnya buat gue, jujur nggak terlalu merhatiin branding ya. Karena menurut gue, yang penting itu terdaftar sebagai APERT yang official di KSE. Dan setelah kalian beli, kalian bisa cek sendiri di website KSE buat lihat duit kalian ada di reksadana apa aja dan nominalnya itu berapa. Makanya secara bobot, gue taruh 15% di sini. Poin terakhir yang menurut gue penting adalah UI UX untuk business account. Kalau misalnya kalian wirausaha, pasti kalian mau maksimalin treasury kalian alias duit yang ngendap di akun PT. Duit yang ngendap di akun PT ini bisa jadi uang operasional kalian yang kalian perlu cairin di akhir bulan buat gajian atau uang nganggur di perusahaan. Biasanya, uang nganggur-nganggur ini gue masukin ke RDPU dan RDPT. Duit PT, gue kagak pernah beliin kripto atau saham ya. Soalnya fokusnya PT itu supaya perusahaan itu berkembang, bukan buat nyari return tertinggi di aset yang beresiko. Kalau misalnya lewat aplikasi Makmur, ini gampang banget ya untuk rubah dari akun pribadi ke PTA dan ke PTB. Jadi aplikasinya itu sama, tinggal switching account aja. Untuk gue pribadi, gue setting finance gue sebagai maker dan akun gue sebagai checker. Fungsi ngasih finance gue sebagai maker ini ada 2. Yang pertama, finance gue bisa menyarankan gue untuk jual reksadana kalau misalnya gue lagi ada keperluan cash di perusahaan. Jadi dia ini sebagai maker, lalu gue sebagai releaser atau sebagai checker. Gue yang confirm buat nyetujuin pencairan dananya. Lalu fungsi kedua itu supaya tim finance gue bisa keep track balance yang ada di reksadana. Soalnya dia tinggal buka aplikasinya sendiri buat cek nominal setiap bulan. Bibit pun juga sama ya, pengalaman gue UI UX-nya itu bagus juga untuk perusahaan. Pokoknya yang aplikasi digital lah, Makmur dan Bibit ini juara untuk UI UX akun bisnis. Kalau misalnya buat BCA dan Mandiri, yang kalian pakai itu klik BCA Business dan Mandiri itu kalian pakai Kopra.
Tapi di keduanya ini tidak ada fitur buat beli reksadana. Jadi kalau misalnya kita mau taruh cash perusahaan kita di reksadana, kita harus tetap beli lewat aplikasi digital kayak Makmur dan Bibit, atau beli lewat relationship manager kalian. Jujur gue paling anti ya kalau misalnya beli reksadana itu harus lewat RM. Walaupun didatengin ke rumah atau ke kantor, buat gue itu buang-buang waktu banget ya kalau misalnya harus chatting sama RM dan RM-nya datengin kita cuman buat beli reksadana. Mungkin kalian ada yang suka kalau misalnya dilayanin kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kalian butuh dijelasin RDPO itu apa, RDPTI itu apa, yaitu monggo. Jadi kalian tinggal atur sendiri poinnya sesuai kepentingan kalian. Tapi untuk UI UX business, menurut gua Makmur dan Bibit itu dapat 3 poin, Mandiri dan BCA itu dapat 1 poin. Buat gua ini lumayan penting, soalnya gua sering banget pakai buat di bisnis, makanya gua taruh bobotnya itu 25%. Jadi kesimpulannya, apa aplikasi yang terbaik buat beli reksadana? Kalau misalnya lu tipe yang butuh maksimalin cuan dari cuan reksadananya maupun dari fee atau dari segi promo untuk pribadi atau untuk akun perusahaan, Makmur ini aplikasi yang terbaik. Kalau misalnya lu tipe yang mengutamakan branding, apalagi kalian maunya itu dilayanin banget kalau misalnya kalian mau beli reksadana perusahaan, Mandiri dan BCA ini pilihan terbaik untuk kalian. Menurut gua, kita taruh uang di Mandiri dan BCA itu nggak pernah buat maksimalin cuan. Toh, deposito mereka aja biasanya cuma 3 atau 4%. Kalian juga tetap banyak yang pakai BCA dan Mandiri kan? Dan kalau misalnya lu sukanya itu yang all-rounder, bisa beli obligasi, reksadana, dan saham di satu aplikasi, dan returnnya itu masih lebih tinggi daripada aplikasi perbankan, kalian bisa pakai Bibit. Anyway, kalau misalnya lu mau belajar cara maksimalin cuan di saham, lu bisa klik di sini. Atau kalau misalnya lu mau tahu cara maksimalin cuan di kripto, lu bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.